Mengandalkan dua Garrett T76G 420-421 engine keluaran Garrett, OV-10F Bronco merupakan andalan Indonesia untuk memberantas para pemberontak di Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya sejak 1976 hingga awal 2000-an. Pesawat turboprop dengan konfigurasi vertical stabilizer yang unik bagaikan gawang itu selalu menjadi pesawat tempur terdepan dalam berurusan dengan gerakan pengacau keamanan di ketiga wilayah. Sejak diserahkan oleh Washington kepada Jakarta pada 1976, 16 OV-10F langsung terjun ke Timor Timur untuk menyemburkan cabai rawit mematikan kepada Fretilin. Gerakan Aceh Merdeka pun turut merasakan daya bunuh siraman cabai rawit dari pesawat tempur yang diawaki oleh dua penerbang tersebut, sehingga OV-10F merupakan momok menakutkan bagi mereka. Pada awalnya wahana terbang keluaran North American Aviation yang diperuntukkan bagi tempat asal Sheila Bernadetta hanya dipersenjatai dengan 4 senapan mesin kaliber 7,62 mm sebab Om Sam memberikan perhatian khusus terhadap operasi Seroja. TNI Angkatan Udara sebagai operator pesawat tempur yang dilengkapi dengan ejection seat LW-3B tersebut mengganti senapan mesin 7,62 mm menjadi 12,7 mm sehingga daya bunuhnya lebih mematikan. Selain senapan mesin, para pemberontak di Aceh, Timor Timur, dan Irian Jaya juga mendapatkan hadiah roket FFAR dari OV-10F Bronco. Seperti diketahui, FFAR ialah roket 2,75 inci buatan FZ yang diproduksi secara lisensi oleh PT IPTN sebagai bagian dari ikhtiar alih teknologi dari Belgia. Pada 2009, pesawat tempur turboprop tersebut dipensiunkan oleh TNI Angkatan Udara setelah beberapa kali mengalami kecelakaan fatal yang mengakibatkan beberapa penerbang gugur. Sebagai pesawat tempur yang dirancang sebagai anti-insurgensi, Tentara Udara Indonesia memerlukan pesawat yang sejenis guna menggantikan peran pesawat tempur yang pernah ditembak jatuh di Venezuela oleh F-16 pada 1992. Kebutuhan pesawat tempur baling-baling untuk menghadapi gerilya tidak dapat digantikan oleh pesawat pancar gas, sebab pesawat turboprop memiliki kecepatan yang lebih rendah sehingga ideal untuk melaksanakan serangan udara ke darat. Insurgensi masih dipandang sebagai salah satu ancaman potensial di Indonesia berdasarkan dari sejarah sejak awal kemerdekaan Jakarta dari penjajahan Amsterdam. Semasa MEF fase ke-1 dimulai, Kementerian Pertahanan memutuskan mendatangkan 16 EMB 314 Super Tucano dari tanah air Ronaldinho. Pesawat tempur baling-baling yang mengadopsi satu Pratt & Whitney Kanada PT6A68C turboprop engine tersebut diantaranya mengadopsi heads-up display, mission display processor, dan color multifunction buatan Elbit Israel. Karena insurgensi di tempat asal akun Fufu Fafa sekarang tidak seramai di era Orde Baru, EMB 314 tidak sesibuk OV-10F. Dari 16 unit EMB 314 yang dipasok oleh Embraer ke Jakarta, 3 unit sudah menyandang status total loss akibat kecelakaan fatal yang berakibat beberapa perwira TNI Angkatan Udara meninggal dunia. Kehadiran EMB 314 di Indonesia bukan tanpa halangan, khususnya dari aspek logistik. Cara berniaga Embraer memunculkan tantangan tersendiri bagi negeri produsen Indomie untuk mendapatkan pasokan suku cadang bagi pesawat serang ringan tersebut. Bila untuk tipe pesawat lain, Jakarta bisa mendapatkan suku cadang di pasar komersial lewat beberapa pemasok. Pabrik pesawat terbang yang bermarkas di Sao Jose dos Campos menerapkan kebijakan pengadaan sejumlah suku cadang harus lewat Embraer. Kebijakan pintu tunggal dalam hal ihwal pasokan suku cadang EMB 314 membuat Indonesia mempertanyakan keandalan Embraer dalam mendukung kelangsungan produk-produknya. Ketidaknyamanan Indonesia dalam berniaga dengan Embraer dipandang sebagai peluang oleh KAI.
yang mempunyai produk serupa dengan EMB 314. Jakarta sebelumnya telah menjadi pemakai beberapa pesawat sayap tetap karya anak bangsa Korea Selatan dengan status sebagai First Export Customer. Secara langsung Indonesia menjadi tempat uji coba lapangan T-50 dan KT-1, di mana temuan dari hasil uji coba itu terkait aspek teknis pesawat jadi masukan bagi KAI untuk menyempurnakan produknya. Harap dicatat bahwa Seoul mulai menggunakan T-50 pada 2011, sedangkan Jakarta mengoperasikan pesawat yang didorong oleh satu GE Aerospace F404 GE102 engine sedari 2013. KAI telah menyodorkan KA-1 sebagai pesawat baling-baling untuk menghadapi pemberontakan kepada Indonesia, di mana wahana terbang yang memiliki kecepatan 350 knots tersebut mempunyai kemampuan yang serupa dengan EMB 314. KA-1 ialah varian dari KT-1 yang dirancang untuk menjalankan peran yang di masa lalu dilaksanakan OV-10. Pesawat yang mengadopsi engine yang sama dengan KT-1 itu memiliki take off roll 1650 feet alias 502,92 meter apabila dipersenjatai. 2500 feet atau 762 meter adalah jarak landing roll yang diperlukan pesawat turboprop yang dilengkapi dengan 4 pylon di sayap. Pilon-pilon KA-1 dapat menggendong external fuel tank, roket 2,75 inci, dan bom bodoh MK82, di mana konfigurasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan misi. Roket 2,75 inci diluncurkan oleh KA-1 dari pot LAU-131 produksi Amerika Serikat. Pesawat tempur turboprop yang juga bisa mengadopsi centerline pylon dipersenjatai pula dengan senapan mesin kaliber 12,7 mm. Modular Advanced Lightweight Training System atau MALTS sanggup pula dipasang pada pilon KA-1, di mana MALTS mampu menggendong BDU-33. Selain untuk misi udara ke darat, mesin pembunuh itu mampu pula untuk melaksanakan misi udara ke udara dengan senapan mesin kaliber 12,7 sebagai andalan. Tentu saja lawan KA-1 untuk misi udara ke udara adalah pesawat turboprop sejenis dan helikopter, bukan pesawat tempur seperti F-16. Nasib KA-1 akan sial seperti OV-10 Venezuela yang ditembak jatuh oleh F-16 jika harus duel di udara dengan pesawat tempur pancar gas. Dengan kata lain, tidak banyak harapan soal kemampuan pesawat baling-baling tersebut dalam misi udara ke udara. Kemampuan udara ke udara tidak lebih hanya sebagai pemanis saja dalam kampanye pemasaran pesawat tempur yang dilengkapi dengan heads-up display itu. Lalu bagaimana peluang KA-1 untuk menggusur EMB 314 di Indonesia? Hal demikian akan ditentukan oleh Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara. Sejauh ini hilal belum tampak bahwa tentara udara negeri ini akan melakukan pensiun dipercepat bagi pesawat baling-baling asal Brasil. Memang Embraer kurang becus dalam layanan purna jual pesawat yang disukai oleh Martin Baker bila mengalami naas. Akan tetapi sepertinya masih ada jalan keluar terhadap permasalahan tersebut. Belum diketahui bagaimana sikap Medan Merdeka Barat, namun hal demikian dapat diketahui saat Taman Suropati menerbitkan Blue Book 2025-2029 awal tahun depan. Peluang lain yang tersedia bagi pabrik pesawat terbang dari negeri kimchi ialah Jakarta membeli pesawat turboprop anti-insurgensi baru tanpa mengusur pesawat baling-baling dari negeri Samba. Hal itu dapat terjadi apabila Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Udara memiliki kebutuhan membentuk skuadron udara baru untuk pesawat anti peperangan gerilya. Walakin sampai sekarang belum nampak hilal akan kebutuhan skuadron udara baru yang serupa dengan Skuadron Udara 21. Lalu apakah KAI bisa merebut pasar Embraer di Indonesia?